teman semuanya. Apakah suara saya sudah bisa didengar? Sudah bisa didengar. Sudah bisa didengar ya. Baik, hari ini agenda kita adalah bukan menyamakan gitu ya, tapi menserupakan mungkin ya, menserupakan pemahaman kita tentang ruang lingkup dari psikologi pariwisata gitu ya. Saya sudah membaca beberapa tugas dari teman-teman begitu ya, berdasarkan 2 materi yang saya share minggu lalu. Mohon maaf saya minggu lalu nggak bisa menyelenggarakan Zoom begitu ya, tapi saya melihat dari tugas-tugas yang sudah teman-teman tulis gitu ya, ada mungkin beberapa yang mengartikan gitu ya, mentranslate dari Simkova itu artikelnya Simkova ke dalam tugas gitu ya. Ada yang kemudian membuat review yang cukup bagus gitu ya dari 2 sumber yaitu video dan juga artikelnya Simkova gitu ya. Tapi secara garis besar ada beberapa hal yang bisa ditarik begitu ya, yang bisa ditarik benang merahnya begitu. Mungkin sebelum ke sana ada pertanyaan tentang silabus begitu. Sepertinya minggu lalu ada yang WA saya tentang presentasi mungkin ya, tugas presentasi. Saya share dulu mungkin ya tentang silabus saya kemarin sebentar. Oke. Nah, ini ada pertanyaan tentang ini teman-teman terkait mungkin materi, aturan kelas begitu ya, kemudian deskripsi dari perkuliahan ini dan sebagainya. Adakah? Kita coba dari sini ya. Oke. Ada pertanyaan tentang ini? Tidak ada? Oke. Jadi mungkin sedikit saya ulas begitu ya tentang deskripsi mata kuliahnya. Secara umum seperti itu, gitu. Teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian untuk aturan kelas begitu ya, peraturan kelas tidak berbeda gitu ya dengan kelas saya yang lain gitu ya. Untuk Zoom kita mulai jam 10. Nanti setelah UTS kalau ada kesempatan untuk kuliah luring, kita akan tetap mulai sesuai jadwal yaitu jam setengah 10 gitu ya. Kemudian ada 12 kali pertemuan ditambah 2 kali untuk maksudnya 1 untuk UTS, 1 untuk UAS begitu. Jadi ada 14 kali totalnya begitu. Kemudian selanjutnya komponen penilaian seperti itu teman-teman sudah tahu. Kemudian ada presentasi begitu ya. Presentasinya terbagi menjadi dua waktu ya. Seingat saya ya. Dua-duanya setelah UTS begitu ya di minggu ke berapa ini. Sepertinya di minggu ke-10 dan minggu ke-12 rencananya. Jadi ada 5 kelompok 10 kelompok ya, total 10 kelompok. 5 kelompok yang pertama memilih tentang observasi gitu ya, tentang cerita dan iklan tentang destinasi, mungkin bisa apa namanya memberi contoh begitu ya, mungkin iklan-iklan pariwisata atau website pariwisata di berbagai destinasi dan mengulasnya begitu ya. Kira-kira faktor apa saja yang menarik di situ, kemudian mungkin teman-teman juga bisa melakukan analisisnya, apakah iklan atau logo atau branding mungkin boleh atau website yang ada itu sudah cukup jelas merepresentasikan destinasi tersebut. Intinya seperti itu. Kemudian yang bagian kelompok selanjutnya yang pertemuan 12 itu lebih kepada dampak gitu ya, dampak pariwisata pada individu. Jadi berhubungan dengan mungkin pengalaman seorang wisatawan gitu ya, berwisata berhubungan dengan mungkin satisfaction dengan kepuasan, kemudian mungkin berhubungan dengan memori gitu ya, yang sifatnya individu ya, atau mungkin tourist center begitu ya. Kemudian berhubungan dengan feeling gitu ya, perasaan. Teman-teman boleh
mencari sumber-sumber terkait gitu ya, dihubungkan mungkin dengan pengalaman baik teman-teman sendiri mungkin atau siapapun begitu ya. Kalau ada cerita tentang perjalanan gitu ya, pengalaman perjalanan seseorang, kemudian teman-teman membahasnya, itu boleh sekali. Itu kira-kira gambaran tugas presentasinya. Cukup jelas atau masih ada pertanyaan? Untuk kelompok silakan membuat sendiri, mungkin nanti sama seperti kelas yang lain ya, saya hanya akan meminta listnya saja, nama kelompoknya dan akan membahas apa. Begitu ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya mungkin tentang apa namanya ini ya bahan bacaan. Silahkan mungkin jika ada yang diperlukan teman-teman tidak bisa mencari sendiri dari list yang ada di situ, silakan menghubungi saya begitu ya. Saya punya hampir semuanya begitu. Saya punya semuanya gitu. Jadi kalau teman-teman, tapi ini sebenarnya cukup mudah dicari, tidak sulit gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman merasa nggak ketemu gitu ya, terutama mungkin saya kurang tahu apakah bahan bacaan nomor 1 bukunya Ros itu sudah teman-teman dapatkan. Itu ada di perpustakaan, bentuknya seperti sebenarnya ada 2 versi ya. Yang versi asli berbahasa Inggris itu seperti ini, tetapi juga ada terjemahannya. Sudah buku ini sudah diterjemahkan, sudah ada terjemahannya. Tapi ini tersedia di perpustakaan gitu ya. Jadi kalau teman-teman berkesempatan untuk berkunjung ke perpustakaan, boleh silahkan mencari buku ini gitu ya. Tidak harus mengcopy, tapi sayangnya saya belum menemukan e-booknya gitu ya. Mungkin teman-teman bisa membaca skimming saja begitu. Sumber-sumber lainnya banyak dari artikel dan sebagainya. Begitu ya teman-teman. Ada pertanyaan bagaimana Iswan ya yang minggu lalu menanyakan tentang presentasi ya? Apakah sudah cukup jelas Iswan? Sudah cukup jelas, Bu. Oh ya, izin bertanya, Bu. Hmm. Itu bukunya di perpustakaan FIB atau perpustakaan pusat? Di perpustakaan FIB ada, yang saya tahu ada di perpustakaan FIB, tapi untuk di perpustakaan pusat saya kurang tahu. Tapi saya dapat di perpustakaan FIB, gitu ya. Jadi kalau apa namanya mau gitu, boleh silahkan mencari gitu di perpustakaan FIB. Gitu, Mas Iswan, sudah cukup jelas. Oke, kalau gitu saya apa namanya stop screen yang ini ya. Saya beralih ke screen selanjutnya. Apa namanya? Yang ini. Oke, teman-teman. Dari 2 sumber begitu ya, yang sudah teman-teman lihat gitu ya, karena bentuknya berupa video, dan yang kedua artikel gitu ya, dan kemudian teman-teman mencoba membaca, melihat video tersebut, kemudian menuangkannya dalam tugas kuis kemarin, ada pendapat tentang sebenarnya apa sih gitu ya, sebenarnya apa sih yang akan kita pelajari selama 1 semester berkaitan dengan psikologi pariwisata itu kita mempelajari apa gitu secara kajian. Mungkin ada yang mau menyampaikan 1 atau 2 mahasiswa, silakan. Apa yang kalian pahami dari situ? Silakan Iswan. Baik, Bu. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Dari bacaan-bacaan dan video yang telah saya tonton, menurut saya pada mata kuliah ini kita akan mempelajari mengenai 3 tahapan, yaitu sebelum kayak sebelum berwisata atau pre-experience, terus saat berada di destinasi wisata, dan setelah berada di destinasi, dan setelah atau post experience gitu, Bu. Jadi sebelum menentukan tujuan destinasi wisata itu ada banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang akan dilakukan oleh wisatawan, termasuk ekspektasi. Nah, nanti pada saat di destinasi wisata, dari ekspektasinya itu akan membawa lagi apakah jadi positive experience ataukah negative experience. Kalau positive experience itu kayak ekspektasi wisatanya itu terpenuhi gitu waktu sebelum memilih destinasi wisata tersebut. Kalau negative experience itu kayak apa yang mereka bayangkan itu nggak sesuai dengan
kenyataan yang mereka rasakan di destinasi tersebut. Nah, setelah itu ada tahapan post experience, yaitu tahapan setelah mereka merasakan destinasi wisata tersebut. Itu jadi sebuah memori bagi mereka. Bisa juga jadi sebuah review apakah mereka akan kembali ke destinasi wisata terkait ataukah memilih alternatif wisata yang lain yang menurut mereka itu bisa lebih baik lagi ketimbang destinasi wisata sebelumnya. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Iswan. Itu bahasan spesifik tentang proses pengambilan keputusan gitu ya. Jadi bacaannya Iswan sudah advance, sudah sampai minggu ke berapa itu? Minggu ke-6 sepertinya ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Nah, ini mungkin saya sedikit bertanya gitu ya. Kalau yang ada dalam bayangan atau apa ya, benak teman-teman gitu ya, ketika mendengar ilmu psikologi gitu ya, itu apa yang ada dalam bayangan teman-teman? Kira-kira mempelajari apa sih psikologi itu? Ada yang kepengen masuk psikologi sebelum keterima di pariwisata? Adakah? Nggak perlu ya, karena di pariwisata juga bisa belajar psikologi gitu ya ternyata ya. Oke, silakan. Ada yang mau berpendapat sebenarnya ketika teman-teman mendengar kata psikologi itu apa yang ada dalam apa ya, secara refleks saja mungkin ya, apa yang ada dalam pikiran teman-teman? Silakan. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Menurut saya di psikologi pariwisata ini bisa mempelajari tentang karakteristik sikap ataupun perilaku seorang individu maupun kelompok wisatawan, terutama pada motivasi wisatawan itu untuk melakukan kegiatan wisata. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Ada kata motivasi di situ ya. Kalau tadi Iswan menyampaikan tentang apa namanya bahwa rangkaian gitu ya, rangkaian perilaku wisatawan itu bisa dibagi dalam 3 tahap, yaitu pre gitu ya, kemudian pada saat gitu ya di destinasi dan post gitu ya, itu berhubungan dengan mungkin perilaku, pengambilan keputusan dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan tadi Mbak siapa ya menyatakan tentang motivasi gitu ya. Jadi ada kata pengambilan keputusan, ada kata motivasi. Satu lagi, silakan. Ada yang mau menyampaikan apa yang ada di benak teman-teman ketika mendengar kata psikologi begitu? Ibu, apa suara saya sudah terdengar jelas? Iya, terdengar walaupun agak apa ya, tapi terdengar. Silakan. Izin perkenalkan diri, saya Arisina Hamidah dari Program Studi Sastra Jawa 2020. Selanjutnya saya izin berpendapat untuk psikologi sendiri secara dasarnya mempelajari tentang human mind and human behavior. Jadi mungkin secara detail di psikologi pariwisata akan mempelajari tentang perilaku dan pemikiran dari wisatawan atau turis itu sendiri dalam membuat keputusan atau sedang menjalankan aktivitas pariwisatanya itu sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi sudah ada beberapa kata ya, pemikiran gitu ya, ada apa namanya motivasi, kemudian ada pengambilan keputusan dan sebagainya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya, apa yang disampaikan teman-teman tadi. Semuanya benar, tidak ada yang salah. Di dalam psikologi memang ada tentang berpikir, ada tentang motivasi, ada tentang mengambil keputusan gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana ketika psikologi itu diterapkan gitu ya, kita membicarakan tentang applied-nya gitu ya di dalam bidang pariwisata gitu ya, seperti itu. Nah, mungkin ini sebagai sedikit pengantar saja, mungkin teman-teman juga sudah banyak yang familiar gitu ya, arti kata gitu ya. Kita mulai dengan arti kata. Psikologi itu berasal dari bahasa Yunani gitu ya, yang terdiri dari 2 kata yaitu psyche gitu ya. Psyche itu diartikan sebagai jiwa begitu ya. Kemudian ada logia atau logos atau apa ya, itu diartikan sebagai ilmu atau studi. Jadi dari 2 kata itu kita bisa mengartikan secara kasar begitu saja bahwa oh psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa gitu ya. Nah, tapi bagaimana ya jiwa itu kan sesuatu yang sangat
abstrak begitu ya, itu tidak bisa dilihat gitu ya, bentuknya seperti apa gitu ya jiwa itu gitu ya. Nah, berarti tidak cukup hanya dengan kemudian definisi, kemudian perlu apa namanya epistemologinya gitu ya, tidak cukup dengan ontologinya, tapi apa namanya kita membicarakan epistemologinya gitu ya. Nah, menurut William James gitu ya, di tahun 1890 sebagai informasi bahwa psikologi ini merupakan cabang dari ilmu kedokteran gitu ya. Dari awal keilmuan psikologi ini ada, itu tidak terlepas bahkan sampai sekarang sebenarnya ya dari ilmu biologi gitu ya, ilmu medis gitu ya, seperti itu. Bahkan mungkin apa namanya ahli yang terkenal begitu ya, yang pasti teman-teman paling sering mendengarnya gitu ya, kalau psikologi itu tidak terlepas dari Sigmund Freud gitu ya. Pasti teman-teman sudah sering sekali mendengar nama itu aslinya pun dia adalah seorang dokter gitu ya, seorang dokter yang banyak memberikan terapi kepada pasiennya gitu ya, apa namanya ilmunya gitu ya atau teorinya juga dibangun berdasarkan apa ya pertemuan dia dengan pasien-pasiennya gitu ya. Kemudian dia lebih tertarik untuk mempelajari apa sih yang terjadi atau apa yang ada di dalam human mind begitu seperti itu. Nah, William James di tahun 1890 itu menyatakan bahwa psikologi adalah ilmu tentang kehidupan mental gitu ya, termasuk segala fenomena dan kondisi-kondisinya. Fenomena adalah apa yang disebut sebagai perasaan, keinginan gitu ya, kognisi, pikiran logis, keputusan-keputusan dan sebagainya. Jadi fenomena di dalam keilmuan psikologi menurut William James itu luas sekali ya, ada perasaan gitu ya, ada keinginan, ada kognisi, ada pengambilan keputusan dan sebagainya. Nah, kemudian menurut Wundt gitu ya, di tahun 1892 masih era yang sama tapi mereka hidup gitu ya di tempat yang berbeda gitu ya. Satu di Eropa, satunya di Amerika. Psikologi itu bertugas menyelidiki apa yang disebut sebagai pengalaman bagian dalam gitu ya, bagian dalam gitu ya, bukan bagian luar gitu ya. Sensasi dan perasaan kita sendiri, pikiran dan kehendak kita yang bertolak belakang dengan setiap objek pengalaman luar yang melahirkan pokok ilmu alam ya. Inilah yang kemudian dinamakan jiwa gitu ya. Karena jiwa itu bersifat abstrak, tidak terlihat, yang terlihat apa? Yang terlihat itu perilaku. Tetapi kita gitu ya, seringkali gitu ya melihat perilaku perilaku sederhana gitu ya, seperti mungkin menulis gitu ya atau mengambil pensil gitu ya, itu kan kita menerima atau melihat itu sebagai sesuatu yang ya sudah gitu ya, take it for granted gitu ya. Padahal di dalam satu perilaku mengambil pensil atau mengambil pulpen itu ada rangkaian peristiwa gitu ya yang mendahului sebelumnya gitu ya. Inilah yang kemudian menjadi ruang lingkup dari ilmu psikologi gitu ya. Jadi perilaku mengambil pensil gitu ya, itu sebelumnya ada atau apa ya berhubungan dengan motivasi, berhubungan dengan persepsi gitu ya, berhubungan dengan apa ya segala hal yang memerlukan perhatian dan sebagainya sampai kemudian sampai pada perilaku mengambil pensil gitu ya. Jadi itu yang sering kita tidak apa ya lupa gitu ya untuk memikirkan begitu, oh bahwa perilaku sesederhana apapun yang kita anggap sederhana sekalipun itu didahului dengan berbagai rangkaian peristiwa gitu ya dalam diri manusia gitu ya. Mungkin ada emosi yang terlibat di situ, mungkin ada proses kognitif yang terlibat di situ gitu ya, mungkin ada apa namanya persepsi yang mendahului dan sebagainya. Nah, begitu. Jadi intinya tidak sesederhana hasil dari yang terlihat saja gitu ya, perilaku mengambil pulpen saja. Nah, inilah hal-hal yang mendahului tersebutlah gitu ya yang dipelajari dalam ilmu psikologi. Kemudian J.B. Watson di tahun 1919 ini lebih ke behavioristik gitu ya alirannya gitu ya. Itu bagi aliran behaviorisme, psikologi itu merupakan bagian dari ilmu alam yang menekankan perilaku gitu ya, perilaku manusia atau perbuatan dan ucapannya baik yang dipelajari maupun yang tidak sebagai pokok masalah. Jadi kalau ada yang bilang bahwa ilmu psikologi itu ilmu apa? Ilmu tentang perilaku. Tidak salah, itu benar.
oh, ilmu psikologi itu ilmu apa? Ilmu yang pelajari tentang mental manusia. Tidak salah, itu benar gitu ya. Karena perilaku itu juga representasi dari kehidupan mental gitu ya. Karena jiwa itu terlalu abstrak gitu ya, terlalu sulit untuk dipahami ya, yang kita memahaminya melalui apa? Melalui hal-hal yang observable, yang bisa dilihat gitu ya, seperti perilaku sehari-hari dan sebagainya. Oke, sampai di sini teman-teman sudah mendapatkan gambaran tentang apa itu psikologi gitu ya. Kira-kira kalau kalau psikologi itu bahasanya apa saja gitu ya. Itu sudah mendapat gambaran ya teman-teman. Mudah-mudahan. Silakan, ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Belum ya? Oke. Selanjutnya jadi setelah kita mendengar gitu ya tentang apa sih ilmu psikologi itu, selanjutnya tentang pariwisata gitu ya, dan sekilas sejarahnya. Mungkin ini memang sekilas saja karena pasti teman-teman sudah banyak mendapat materi ini gitu ya dari kuliah-kuliah lain gitu ya. Pariwisata kalau arti dalam bahasa Indonesia itu ya dari bahasa Sanskerta gitu ya. Pari ditambah kata wisata gitu ya. Pari itu berarti jamak gitu ya, bersama gitu ya, atau hal yang berkaitan atau berhubungan, dan wisata itu perjalanan. Berarti pariwisata itu ya segala sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan gitu ya, seperti itu. Nah, kalau tourism sendiri itu berasal dari kata tour gitu ya, merupakan turunan dari Middle English gitu ya. Turian, turunan juga dari Old French tourner, dari bahasa Latin tournir gitu ya, dan juga Ancient Greek tornos yang artinya turn gitu ya, berbelok gitu ya, beralih gitu ya, beralih atau berbelok diartikan sebagai beralih atau berbelok dari kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi tour atau pariwisata itu berasal dari kata atau aktivitas yang dilakukan yang berbeda dari aktivitas manusia dalam kesehariannya begitu. Kemudian Grabun dan Jafari dalam Ros itu menuliskan bahwa sebenarnya atau pada dasarnya manusia itu dari awal itu selalu bepergian gitu ya, sejak masa peradaban awal di Timur Tengah. Jadi sebenarnya manusia itu bukan makhluk yang idle gitu ya, yang diam, tetapi sebenarnya dari awal itu mereka memang melakukan perjalanan gitu ya. Dari awal peradaban di Timur Tengah, Asia dan Mediterania gitu ya, banyak bukti yang menunjukkan begitu ya, dan juga berbagai catatan pengalaman gitu ya, bahwa manusia itu sudah sejak awal melakukan perjalanan. Dan karakteristik pariwisata pada zaman dahulu itu berbeda sekali gitu ya dengan sekarang gitu ya. Karakteristik pariwisata atau turisme zaman dahulu itu tujuannya terbagi menjadi kalau nggak perdagangan, diplomasi, dan juga penguasaan atas suatu wilayah gitu ya. Jadi bukan untuk bersenang-senang seperti sekarang gitu ya, bukan untuk menghabiskan waktu luang gitu ya, tidak seperti itu, tetapi ada tujuan perdagangan, diplomasi atau penguasaan. Kemudian yang melakukan itu tidak seperti sekarang juga yang semua bisa gitu ya, seakan sekarang pariwisata atau wisata itu menjadi kebutuhan semua orang gitu kan. Dulu tidak gitu ya, perjalanan atau itu dilakukan oleh orang biasanya kelas atas gitu ya, untuk mencari kesenangan atau bertemu orang-orang penting gitu ya. Itu lagi terlibat dalam suatu diplomasi gitu ya, melakukan negosiasi dan sebagainya gitu ya. Dan kemudian juga selanjutnya adalah karakteristiknya mengunjungi tempat-tempat yang sacred gitu ya, mengunjungi tempat-tempat yang keramat atau suci. Nah, makanya religious tourism itu dianggap sebagai salah satu bentuk pariwisata paling lama gitu ya, berziarah gitu ya, ke tempat-tempat suci, ke tempat sacred gitu ya. Jadi bentuk pariwisata yang termasuk yang paling lama adalah religious tourism juga seperti itu. Oke, selanjutnya masih tentang sekilas sejarahnya gitu ya, pariwisata. Nah, seiring dengan berkembangnya peradaban gitu kan, dan ditemukannya mesin cetak gitu ya pada abad ke-15 gitu ya, kemudian diperkuat lagi dengan terjadinya revolusi industri gitu ya. Aktivitas traveling gitu semakin sering dilakukan oleh orang-orang Eropa Utara gitu ya.
dan Eropa Barat gitu ya. Kemudian istilah the tour dikenal pada pertengahan tahun 1700 gitu ya, yang berkembang menjadi istilah untuk aktivitas mencari kesenangan dan belajar. Nah, jadi sudah mulai ada pergeseran gitu ya, makna gitu dari arti the tour sendiri gitu ya. Kemudian turis yang dahulu biasanya anak muda nih, anak muda dari keluarga kaya gitu ya, itu biasanya ditemani oleh seorang tutor gitu ya, ditemani oleh seorang mentor gitu ya. Itu pergi berjalan-jalan ke apa namanya kemana-mana dengan kemudian menuliskan berbagai catatan perjalanan mereka. Nah dari situlah kemudian eh, kita bisa tahu nih, oh bentuk-bentuk perjalanan pada zaman dulu itu seperti apa gitu ya, mungkin alat transportasi yang digunakan seperti apa dan sebagainya. Dan kemudian pada awal abad ke-19 berbagai peristiwa menyebabkan perubahan sosial yang sangat cepat gitu ya. Ada revolusi industri, kemudian ada apa ya sebelumnya lagi revolusi Prancis gitu ya dan sebagainya. Nah, Thomas Cook sebagai apa ya namanya orang Inggris gitu ya, Thomas Cook itu orang Inggris mengadakan perjalanan ke pedesaan gitu ya. Suatu hari Thomas Cook itu mengadakan perjalanan ke pedesaan dengan menggunakan kereta uap. Dan dialah kemudian yang pertama melihat adanya peluang gitu ya untuk mass tourism, untuk menjadikan pariwisata itu sebagai sebuah industri gitu ya. Jadi Thomas Cook itu kemudian dikenal sebagai apa ya bapak pariwisata mass gitu ya, bapak industri pariwisata lah seperti itu. Dia punya biro perjalanan gitu ya, apa namanya, kemudian menjual berbagai paket wisata dan sebagainya gitu ya. Jadi itu pelopornya adalah Thomas Cook seperti itu. Oke, selanjutnya apa namanya? Ada pertanyaan teman-teman? Sampai di sini bisa diterima ya. Oke. Oke, saya lanjutkan. Kemudian kita apa namanya masuk kepada ruang lingkupnya, ruang lingkup psikologi pariwisata. Pariwisata sebagai sebuah kajian dalam pendekatan psikologi itu seperti apa gitu ya. Sebelum Perang Dunia Kedua gitu ya, penelitian tentang pariwisata dan turis itu banyak diabaikan. Kita tahu bahwa kajian pariwisata itu termasuk kajian yang cukup baru begitu ya kalau dibandingkan mungkin dengan ilmu antropologi, dibandingkan mungkin dengan sosiologi, dibandingkan dengan psikologi sendiri, apalagi kalau dibandingkan mungkin dengan apa ya mothernya knowledge gitu ya, ilmu-ilmu filsafat gitu ya, itu pariwisata itu termasuk baru gitu ya berkembangnya gitu. Nah, hal ini kenapa sih gitu ya baru gitu ya dulu diabaikan gitu ya penelitian tentang pariwisata karena dipengaruhi oleh budaya ya lagi-lagi budaya gitu ya Western culture yang lebih menekankan pada kerja keras gitu ya hard work bukan play gitu. Jadi pada zaman dulu itu penekanan itu selalu pada hard work bukan bermain-main gitu ya. Menurut Huizinga itu menyatakan bahwa bermain-main itu bisa diabaikan gitu ya, bisa dibatalkan, bisa tidak dilakukan kapanpun gitu ya. Karena itu bukan merupakan suatu kewajiban gitu ya, tetapi bekerja itu adalah suatu kewajiban. Nah, ini juga dipengaruhi oleh Protestan work ethic juga gitu ya, yang kemudian juga menempatkan kerja, kedisiplinan, kemudian produktivitas itu menjadi sesuatu yang paling penting gitu ya pada saat itu gitu ya. Tapi bermain-main kemudian apa ya bersantai-santai dan sebagainya itu tidak menjadi sesuatu yang requirement seperti itu. Makanya kenapa penelitian tentang pariwisata itu dulu seakan diabaikan. Namun dalam perkembangannya tourism menjadi fenomena yang meluas terutama dalam kehidupan modern gitu ya. Ternyata di kehidupan modern gitu ya, kerja keras saja gitu ya, itu pertama tidak cukup gitu ya. Tidak cukup dulu orang bekerja keras dengan tujuan memenuhi segala kebutuhan hidup. Semakin ke sini ternyata kerja keras itu dianggap tidak cukup gitu ya. Sudah bekerja keras tapi tidak merasa kebutuhan hidupnya tercukupi gitu ya. Yang ada mungkin banyak hal
ditimbulkan gitu ya, mungkin ada burnout, mungkin ada stres dan sebagainya gitu. Kemudian orang mulai mencari balance-nya gitu ya. Ada nggak sih yang menyeimbangkan kerja keras gitu ya? Oh, ternyata salah satunya adalah ya kegiatan untuk bermain-main gitu ya, untuk bermain gitu seperti itu. Nah, mulai dari situlah kemudian penelitian gitu ya tentang pariwisata itu berkembang gitu. Dan kemudian setelah masa Perang Dunia Kedua, penelitian di bidang pariwisata itu semakin berkembang sejak tahun 1960 gitu ya. Peneliti beranggapan bahwa pariwisata merupakan industri padat karya yang menguntungkan banyak pihak. Dan sejak saat itu penelitian di bidang pariwisata menjadi kajian berbagai disiplin ilmu sampai sekarang gitu ya, termasuk sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi dan sebagainya, bahkan politik dan sebagainya gitu ya. Karena ada kesadaran bahwa pariwisata itu memang kajian yang sangat multidisiplin gitu ya. Bahkan mungkin sastra dan literatur pun juga ada yang membahas tentang pariwisata. Oke, sampai di sini mungkin gantian saya pengen mendengar suara teman-teman gitu ya, mungkin dari bacaan teman-teman hari ini gitu ya, untuk minggu ini. Mungkin teman-teman bisa menjelaskan fokus gitu ya dari kajian ekonomi pariwisata. Teman-teman sudah dapat kuliah ekonomi pariwisata? Sudahkah? Di semester 1 ada belum ya? Kemudian sudahkah mendapat mata kuliah geografi pariwisata? Sepertinya sudah ya, geografi pariwisata. Kemudian antropologi pariwisata sudah ya kalau geografi pariwisata? Belum. Oh, belum. Ekonomi pariwisata juga belum? Belum, Bu. Belum. Oke. Kalau antropologi pariwisata ini sepertinya tidak ada di prodi, tapi ini sepertinya mata kuliah pilihan yang bisa diambil di antropologi malahan gitu ya. Dan kemudian sosiologi pariwisata itu mungkin di Visipol ada gitu ya. Tapi mungkin teman-teman bisa dari namanya bisa mungkin membayangkan kira-kira kalau ekonomi pariwisata itu belajar apa, geografi pariwisata belajar apa, antropologi pariwisata itu belajar apa, demikian juga sosiologi pariwisata. Kemudian teman-teman jelaskan gitu ya gap yang ada gitu ya sehingga kajian psikologi dalam pariwisata itu diperlukan. Boleh silakan siapapun. Ini yang saya bold ini silakan. Ada yang mau menyumbang suara? Silakan. Selamat pagi, Bu. Mungkin saya ingin menyampaikan pendapat. Oh, ya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar tapi putus-putus. Oh, baik, Bu. Kalau ekonomi pariwisata, menurut saya itu fokusnya nanti untuk mengembangkan industri barang dan jasa pariwisata. Jadi kayak semua yang berhubungan dengan sumber daya, terus sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, terus modal, terus pengelolanya, manusianya itu dikondisikan dengan maksimal sehingga menciptakan produk berupa barang dan jasa yang akan memajukan kayak intinya industri itu bisa maju gitu secara ekonominya, secara keuangan juga, secara namanya juga. Mungkin itu. Terima kasih. Oke. Kemudian adakah gap yang ada sehingga kajian psikologi pariwisata perlu gitu ya di dalam ekonomi pariwisata? Kalau menurut saya ini, Bu, kan industri pariwisata yang dari saya baca kemarin itu saya menemukan kalau industri pariwisata itu lebih fokus kepada pemasaran. Padahal pemasaran tanpa mempelajari psikologi dan perilaku wisatawan itu sia-sia karena dapat menimbulkan hubungan yang negatif antara wisatawan dan pengusaha pariwisata itu. Maksudnya negatif itu misalnya kayak kalau wisatawannya nggak puas akan menimbulkan ketidaksetiaan, jadi kayak
reviewnya juga jelek, terus nggak merekomendasikan orang-orang buat ke situ, akhirnya kayak berdampak gitu ke industri pariwisatanya itu, ke pengusahanya itu. Jadi kayak nanti kalau misalnya pemasarannya sekaligus mempelajari psikologi dan juga behaviornya manusia wisatawan, akan menimbulkan hubungan yang baik antara si pengusaha pariwisata ini dan juga wisatawannya. Tuh, Bu, terima kasih. Terima kasih. Ini Intan ya? Panggilannya Intan. Iya, Bu. Oke, terima kasih Intan sudah menjelaskan tentang lingkup ekonomi pariwisata dan kemungkinan gitu ya ada gap yang bisa diisi gitu ya oleh kajian psikologi. Selanjutnya mungkin ada yang mau berpendapat kalau geografi pariwisata itu kira-kira kajiannya itu tentang apa ya dan apa yang bisa kemudian dimasuki gitu ya oleh psikologi gitu di dalam kajian geografi pariwisata. Silakan. Ada yang mau mencoba? Ayo. Silakan. Apa perlu saya panggil nama? Kalau saya panggil nama random ya. Oke. Ayo siapa? Oke. Kalau geografi pariwisata menurutnya Hulda. Nah, ini kira-kira apa ya bahasanya ya? Hulda, apakah mendengar? Dengar, Bu. Oke, silakan. Hulda dari mana ya? Ini ya. Asal saya, Bu. Hmm. Asal saya dari Sorong, Papua Barat, Bu. Dari Sorong, dan sekarang masih di Sorong, belum di Jogja? Sudah di Jogja, Bu. Oh, sudah di Jogja. Oke. Ya, silakan Hulda. Menurut saya, geografi pariwisata itu kayak merupakan bidang ilmu terapan yang berusaha mengkaji unsur-unsur geografis suatu daerah untuk kepentingan pariwisata, Bu. Ya. Ada tambahan? Mungkin itu saja, Bu, yang menurut saya. Nanti kalau ada tambahan mungkin dari teman-teman yang lain. Oke, Terima kasih. terima kasih. Ya, terima kasih Hulda. Intinya memang seperti itu gitu ya. Kemudian apa yang bukan kurang ya? Apa mungkin gap yang masih ada dalam geografi pariwisata yang mungkin perlu gitu ya adanya kajian psikologi gitu ya? Mungkin bisa dijawab yang lain ya. Asti mungkin. Ya, izin menjawab, Bu. Untuk Silakan. geografi pariwisata ya, Bu. Ya. Bidang ilmu yang diterapkan berusaha untuk mengkaji unsur-unsur geografi suatu daerah untuk kepentingan kepariwisataan. Mulai dari tata letak lokasinya, kondisi morfologinya, penduduk, serta berpengaruh terhadap kemungkinan pengembangan objek wisata tersebut. Kan banyak ya, Bu, akibat over tourism, geografi pariwisata itu menurun gitu loh, Bu, tanahnya. Sehingga itu dibutuhkan untuk pengembangan di bidang ilmu geografi pariwisata. Mungkin tambahan dari saya seperti itu. Oke. Kalau untuk gapnya sehingga mungkin diperlukan kajian psikologi, menurut Afi gimana kira-kira? Belum dengar? Oke, mau ditambahkan teman yang lain? Oke, ya sudah. Biar ditambahkan Anur. Anur panggilannya siapa ya? Baik, Bu, terima kasih dipanggil Anur. Iya. Oh, dipanggil Anur. Silakan Anur. Oke, terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi kalau menurut saya hubungan antara psikologi sama geografi itu karena geografi kan letak kita tinggal gitu ya, Bu. Jadi menurut saya
letak geografis itu sangat mempengaruhi dari psikologi orang tersebut. Kayak contohnya, misalnya orang di pantai sama orang di gunung itu beda wataknya kayak gitu. Jadi sangat berpengaruh dalam psikologis. Nah, itu juga berpengaruh terhadap interaksi dari orang tersebut juga. Jadi kalau misalnya karena letak geografis yang berbeda, tentu akan berbeda di psikologisnya juga, akan berhubungan juga sama perbedaan dari budayanya tersebut gitu, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Itu tadi ya. Oke. Nanti kita tarik coba benang merahnya. Selanjutnya tentang antropologi. Nah, kira-kira kalau antropologi pariwisata itu kajiannya tentang apa gitu ya? Mungkin bisa dijawab gitu ya. Ada yang mau mencoba menjawab? Mungkin Lazuardi. Nah, boleh Lazuardi mencoba menjawab tentang kalau antropologi pariwisata itu kira-kira kajiannya seperti apa ya? Gitu. Halo Lazuardi, kamu ada di situ? Ini menjawab tentang keterkaitan antropologi dengan pariwisata seperti itu. Boleh, seperti itu boleh. Atau mungkin mau dijelaskan dulu kira-kira kalau antropologi pariwisata itu kajiannya seperti apa dan kira-kira nanti untuk psikologi itu bisa menempatkan kajiannya di mana dalam antropologi pariwisata itu. Seperti itu. Antropologi pariwisata mungkin menurut saya fokusnya ke masalah sosial budaya yang ada kaitannya sama kepariwisataan ya. Jadi nanti bisa psikologinya itu diterapkan pada kayak pola pikir masyarakat, pola pikir dalam ranah sosial atau budaya seperti itu, Bu. Oke. Cukup? Lazuardi? Cukup. Cukup. Oh ya, sudah. Oke, terima kasih Lazuardi. Yang terakhir gitu ya, mungkin tentang sosiologi pariwisata. Ada yang mau mencoba untuk menjawab? Saya mau mencoba, Bu. Ya, silakan. Setahu saya, sosiologi itu kan ilmu yang mempelajari tentang berbagai aspek yang berpengaruh bagi kehidupan manusia. Mungkin hubungan satu manusia dengan manusia yang lain, kemudian juga belajar tentang kontak sosial dan interaksi sosial dalam kehidupan manusia. Nah, mungkin dalam pariwisata yang bisa diulik dari sisi sosiologinya itu antara hubungan tuan rumah dengan turis, kemudian juga antara wisatawan satu dengan yang lainnya. Kemudian juga bagaimana seorang wisatawan bisa berinteraksi dengan pemilik tuan rumah di destinasi tersebut dan bagaimana intensitas interaksi antara mereka. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ini Gabriela ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih. Ya, itu. Oh ya, silakan ditambahkan. Boleh. Siapa ini? Dina Putri. Ya, Bu, izin menambahkan, Bu, bahwa kegiatan pariwisata kan selalu melibatkan interaksi manusia, Bu, baik antara individu maupun kelompok. Karena dalam suatu destinasi itu memungkinkan adanya perbedaan perilaku, adat istiadat, budaya, atau antara wisatawan dengan masyarakat asli. Maka bisa jadi untuk berpotensi adanya konflik itu ada gitu, Bu. Sehingga dibutuhkan kajian psikologi pariwisata untuk melihat peristiwa tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Dina. Oke, teman-teman. Terima kasih. Saya mengapresiasi teman-teman yang mencoba menjawab, walaupun ternyata belum gitu ya mendapatkan kuliah ekonomi pariwisata, geografi pariwisata gitu ya, antropologi atau sosiologi. Tapi intinya memang seperti itu gitu ya, yang disampaikan teman-teman. Saya mencoba menyarikan juga gitu ya, ini dari bukunya Peirce gitu ya, The Social Psychology of Tourism gitu ya. Jadi kalau teman-teman gitu ya membaca literatur tentang psikologi pariwisata, itu jangan heran kalau sering sekali akan menemukan nama Philip Peirce gitu ya, karena Philip Peirce ini memang profesor psikologi pariwisata gitu ya, mungkin yang pertama gitu ya. Jadi dia backgroundnya psikologi, tapi kemudian banyak mengaplikasikan gitu ya, baik teori gitu ya atau konsep-konsep psikologi ke dalam pariwisata gitu ya. Philip Peirce yang sayangnya sudah almarhum begitu ya, Pak Philip Peirce ini. Nah,
psikologi pariwisata gitu ya, perannya dalam gap di bidang lain gitu ya, atau kajian lain gitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kalau ekonomi pariwisata itu kan mungkin mempelajari tentang supply and demand gitu ya, bagaimana kemudian suatu produk wisata itu dijual ke masyarakat gitu ya, maaf ke turis gitu ya, bagaimana suatu produk wisata itu dijual ke turis gitu ya, laku enggak gitu ya, bagaimana menentukan promosinya, bagaimana menentukan segmennya, marketnya dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau lalu bagaimana gitu ya peran gitu ya mungkin psikologi di dalam mengisi gap gitu ya yang ada di dalam kajian ekonomi pariwisata gitu ya. Jadi di psikologi itu menganggap bahwa turis itu tidak hanya sekedar money mesin gitu ya. Kalau perspektif ekonomi itu kan turis itu ya money mesin gitu ya. Nah, kemudian dalam perspektif ekonomi juga itu apa namanya bahwa turis itu memerlukan pelayanan yang reguler gitu ya. Jadi ada supply, ada demand gitu ya. Memang seperti itu. Nah, kalau di dalam pariwisata yang mencoba mungkin ya maaf, di psikologi yang mencoba kemudian mengisi gapnya itu memandang turis tidak hanya sekedar yang bukan namun feeling gitu ya, perasaan mungkin, memori, frustrasi, aspirasi gitu ya, mungkin rasa kecewa atau ketidakpuasan terhadap suatu produk itu juga penting gitu ya. Tadi seperti disampaikan oleh siapa ya, saya lupa, karena itu akan mempengaruhi loyalitas gitu ya konsumen. Jadi konsumen itu tidak hanya kemudian membeli suatu produk, tapi bagaimana persepsi dia, bagaimana feeling dia, bagaimana penilaian dia yang bersifat individu gitu ya terhadap suatu produk tersebut menjadi penting untuk kemudian menentukan apakah pertama dia puas atau tidak, selanjutnya apakah dia akan membeli produk itu kembali atau tidak, seperti itu gitu ya. Jadi ini yang hilang atau tidak ada dalam kajian ekonomi pariwisata dalam analisis supply and demand-nya. Kemudian kalau geografi pariwisata, tadi Hulda gitu ya sama Asti menjawab bahwa oke, geografi pariwisata itu mempelajari tentang analisis gitu ya, lokasi wisata gitu ya, bagaimana sebuah tempat gitu ya secara geografis gitu ya, ketika itu dijadikan tempat wisata itu ada analisis ruang gitu ya dan landscape-nya gitu ya. Mungkin membicarakan tentang apakah ada potensi kemacetan gitu ya, apakah ada potensi over tourism di situ gitu ya, apakah kalau bentang alam gitu ya, mungkin apakah ada potensi longsor dan sebagainya. Jadi kalau ada potensi longsornya atau mengganggu apa namanya supply mungkin air dan sebagainya warga setempat, berarti mestinya ada strategi khusus gitu ya untuk membuat atau mendirikan gitu ya fasilitas-fasilitas wisata di situ gitu ya. Jadi dalam kajian geografis itu membicarakan tentang tourist region gitu ya, analisis lokasi wisata. Nah, di dalamnya itu menawarkan pertanyaan menarik tentang travel motivation gitu ya, tentang motivasi orang untuk melakukan travel gitu ya dari beberapa kelompok turis yang berbeda. Misalkan nih, kenapa sih di Spanyol itu jumlah kunjungan wisatawannya gitu ya, itu lebih banyak daripada di kita membandingkannya di mana ya? Kalau di luar negara Eropa banyak ya. Ya udah katakanlah Indonesia gitu ya. Ada apa sih secara geografis di Spanyol itu gitu ya yang menarik gitu ya sehingga mungkin turis lebih internasional turis lebih banyak gitu ya datang ke Spanyol gitu. Mungkin kalau dibandingkan harus dengan negara yang dekat ya, mungkin Denmark begitu ya. Barcelona itu kan menjadi tempat tujuan wisata nomor 1 nih gitu ya. Atau mungkin Paris gitu ya. Itu kenapa sih sesama negara Eropa tapi di Spanyol atau di Barcelona itu kunjungan internasionalnya lebih banyak daripada misalkan di Denmark atau di Jerman dan sebagainya. Itu kan analisis geografi. Bisa dilihat dari kacamata geografis gitu ya. Ada apa nih di landscape-nya, ruangnya di situ seperti apa. Nah, tapi juga itu juga menunjukkan gitu ya kesempatan untuk menelisik gitu ya dari sisi psikologinya gitu ya tentang motivasinya tentang karena itu berarti berhubungan dengan pilihan gitu ya pilihan turis untuk berwisata
yang kemudian bisa dilihat dari perbedaan misalkan status gitu ya. Kita membicarakan sosial demografinya, yang itu kemudian fokusnya adalah individu, misalkan status sosial gitu ya. Ada hubungannya nggak dengan usia, ada hubungannya nggak dengan gender gitu kan. Itu kembali lagi jadi ada faktor individu yang mempengaruhi pilihan-pilihan wisatawan dalam berwisata gitu ya, memilih destinasi gitu ya, seperti itu. Nah, itu. Kemudian kalau untuk antropologi dan sosiologi ini mungkin irisannya agak banyak karena dua-duanya kajiannya tentang manusia gitu ya, baik antropologi, sosiologi dan juga psikologi mengkaji tentang manusia gitu ya, terutama antropologi begitu ya. Nah, kalau dengan antropologi pariwisata tadi seperti disampaikan oleh Zuardi, mempelajari gitu ya tentang tentang komunitas gitu ya, tentang local people gitu ya, mungkin tentang indigenous group, mungkin mempelajari tentang interaksi antara host dan guest gitu ya, bagaimana pariwisata itu berdampak gitu ya terhadap local people gitu ya, bagaimana pariwisata itu memberikan dampak kepada host gitu ya, seperti itu. Kemudian interaksinya seperti apa gitu ya, dampaknya tidak hanya secara budaya gitu ya, tetapi mungkin juga ekonomi dan sebagainya. Itu yang dipelajari dalam antropologi pariwisata. Nah, kemudian psikologi itu melengkapi tapi lebih pada perspektif individu. Jadi yang membedakan psikologi dengan antropologi dan sosiologi, walaupun kajiannya sama-sama manusia, perspektif yang dibawa psikologi itu adalah perspektif individu yang kemudian ditarik keluar. Jadi ada logika berpikir yang agak berbeda. Kalau antropologi mungkin dari grup, dari suku, dari ras gitu ya, secara kelompok gitu ya, mungkin ditarik ke individu. Nah, kalau psikologi itu dari individu gitu ya, perspektifnya kita membicarakan tentang individual karakteristik, mungkin kepribadian, mungkin tipe orang, mungkin motivasinya, mungkin emosinya itu berbeda dari satu individu ke individu lain. Nah, ini yang kemudian dibawa keluar. Jadi itu teman-teman paham ya. Jadi bagaimana kerangka gitu ya berpikir dari kajian psikologi dan antropologi, perbedaannya di mana? Yang satu kerangka individu ya, psikologi itu kerangka individu, jadi selalu melihat individu gitu ya sebagai pusat, sebagai center, kemudian nanti bisa mempengaruhi banyak hal. Kalau yang antropologi itu adalah suku gitu ya, mungkin kerabat dan sebagainya, itu komunitas dan sebagainya. Kalau sosiologi berbicara mengenai sistem gitu ya, yang lebih luas gitu ya, mungkin di situ ada hubungannya dengan pembagian kerja, struktur kelas dan sebagainya gitu kan. Nah, itu pun juga perlu gitu ya, ada pendekatan individual gitu ya. Jadi mungkin salah satunya di sosiologi pariwisata belajar tentang divisi kerja gitu ya, dalam industri pariwisata misalkan begitu. Atau bagaimana aturan-aturan gitu ya, hubungan antara individu dengan masyarakat di dalam sebuah sistem pariwisata gitu ya. Nah, psikologi itu kemudian melihatnya dalam pendekatan yang lebih individu untuk memahami situasi atau kondisi baik turis ataupun juga hostnya begitu. Jadi seperti itu, agak-agak sedikit overlap ya, tetapi yang penting teman-teman paham bahwa perspektif yang dibawa oleh psikologi itu adalah perspektif individu gitu ya. Kalau antropologi dan sosial itu lebih ke kalau sosiologi masyarakat gitu ya, kalau antropologi mungkin lebih ke kelompok begitu. Seperti itu ya. Sampai di sini sudah bisa dipahami ya. Saya kira tidak rumit gitu ya, tidak sulit. Selanjutnya kita kurang sedikit lagi masih tentang ruang lingkup. Jadi kalau tadi di awal teman-teman menyampaikan psikologi itu tentang berpikir gitu ya, tentang mungkin perasaan, tentang motivasi dan sebagainya. Nah, ini dimensi gitu ya dari psikologi itu ada 3 hal ini. Jadi
cabang gitu ya dari psikologi itu ada beberapa, mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengar ada kognitif, ada psikologi kognitif, ada psikologi sosial, ada psikologi lingkungan, ada psikologi behavior atau perilaku, ada psikologi klinis gitu ya, ada mungkin psikologi apalagi ya, banyak gitu ya. Kemudian konteksnya itu ada sport psikologi, ada psikologi anak, remaja, dewasa gitu. Itu beda-beda. Psikologi lansia gitu ya, konteksnya beda-beda. Ada psikologi apa namanya? Ada psikologi industri dan organisasi, ada psikologi konsumen. Itu konteksnya gitu ya. Kalau branch ini lebih kepada apa ya? Mungkin mazhab pemikirannya gitu ya. Ada yang alirannya behavioris. Kalau yang Freud dan kawan-kawannya itu apa namanya? Alirannya adalah psikoanalisa. Ada yang kayak Maslow yang teori motivasi itu lebih kepada humanisme gitu ya, yang kayak Watson, Skinner itu adalah behavioris. Nah, seperti itu branch-nya. Kalau konteksnya ada sport psikologi, child psikologi dan sebagainya. Kemudian level analisisnya, kalau psikologi itu di mana sih? Level analisisnya itu ada 3. Ada kognitif gitu ya, ada afektif dan ada konasi. Konasi itu psikomotor atau behavioris gitu ya. Jadi ada pada level kognitif, ada pada level afek atau emosi gitu ya, atau feeling lah apa ya menyebutnya, dan juga ada pada aspek perilaku. Jadi 3 hal ini, 3 hal besar ini yang dianalisis gitu ya, yang menjadi atau objek kajian dari psikologi. Jadi kognitif berhubungan dengan apa? Dengan berpikir, dengan mengingat, dengan mengambil keputusan gitu ya, berhubungan dengan berpikir, mengingat, mengambil keputusan gitu ya. Afektif berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan emosi, berhubungan dengan perasaan gitu ya, berhubungan dengan apalagi ya, ya itu ya emosi, perasaan. Emosi di sini bukan marah, itu bukan ya. Jadi yang namanya emosi itu banyak banget ya, marah, senang, jijik, kecewa, apalagi itu ya berbagai variannya lah, banyak sekali. Kemudian yang konasi atau behavior ya berhubungan dengan segala perilaku manusia gitu ya, apa namanya, perilaku membeli suatu produk, perilaku untuk tidak mengunjungi destinasi, perilaku untuk mungkin apa ya, buang sampah sembarangan di destinasi dan sebagainya itu. Jadi itu 3 hal itu merupakan level kajian dari psikologi. Jadi sangat-sangat luas gitu ya sebenarnya kajian psikologi pariwisata, tapi tetap perspektifnya adalah perspektif individu. Kemudian psikologi pariwisata merupakan ilmu yang mempelajari pola perilaku wisatawan dan ilmu yang mempelajari bagaimana cara melayani wisatawan. Dulunya sebelum namanya psikologi pariwisata, nama mata kuliah ini sepertinya psikologi pelayanan pariwisata. Sepertinya seperti itu. Di beberapa kampus lain seperti UB, UPI itu juga masih ada yang menggunakan nama psikologi pelayanan pariwisata gitu ya. Kalau teman-teman berkesempatan bisa buka akses pada, itu isinya modul gitu ya, modul-modul kuliah pariwisata. Jadi apa namanya, prodi pariwisata IB sudah bekerja sama gitu ya dengan konsorsium, ada dari Brawijaya, dari UPI, dari Pancasila, dari satu lagi Udayana untuk membuat modul. Salah satunya ada modul tentang perilaku wisatawan. Nanti saya beri linknya mungkin ya, kalau kita akan membahas tentang perilaku wisatawan. Itu ada. Dan beberapa modul lain yang dari universitas lain tentang psikologi pariwisata, karena kuliah psikologi pariwisata ini diselenggarakan tidak hanya di FIB UGM gitu ya, tapi juga di fakultas pariwisata atau prodi pariwisata universitas lain. Jadi silakan teman-teman bisa saja mengakses modul online-nya gitu ya, seperti itu. Kemudian lingkup penelitian psikologi pariwisata kalau menurut Ross itu ada 2. Yang pertama adalah wisatawan sebagai tamu dengan berbagai harapan dan kebutuhannya, dan yang kedua adalah masyarakat atau tuan rumah dan organisasi penerima wisatawan. Jadi bukan level ya, lingkup penelitiannya ada 2 itu, level analisisnya ada 3, kognisi, afeksi, dan konasi atau behavior gitu. Selanjutnya ini
Menurut Pierce dan Packer, psikologi merupakan sebuah area studi yang merupakan kumpulan ide, konsep, teori, dan metode yang sangat luas gitu ya, yang mencoba untuk menganalisis pengalaman dan perilaku manusia. Meskipun itu fokusnya secara mendasar gitu ya di individu seperti yang tadi saya sampaikan, tetapi sebenarnya juga menganalisis bagaimana individu ini melakukan interaksi gitu ya, proses sosial interaksinya gitu ya, yang balik lagi itu mempengaruhi individu itu sendiri gitu ya. Jadi level analisisnya individu, tetapi juga mempelajari bagaimana kemudian individu ini di dalam kehidupan sosial itu berinteraksi dengan manusia lain, dengan individu lain, yang akhirnya mempengaruhi pengambilan keputusan dari individu itu kembali seperti itu. Jadi tidak bisa dilepaskan juga gitu ya, walaupun level analisisnya individu, tetapi juga ketika individu itu ditempatkan dalam lingkungan sosial juga harus melihat proses interaksi antara individu satu dengan individu lain. Kemudian tadi yang saya sampaikan, Pierce itu menjadi referensi utama gitu ya dalam topik atau kajian psikologi pariwisata. Nah, sumbangsi salah satunya ya, sumbangsi psikologi dalam keilmuan pariwisata adalah empiris gitu ya, data-data empiris gitu ya. Makanya kalau penelitian-penelitian psikologi pariwisata itu banyak kemudian yang menggunakan analisis statistik gitu ya, karena melakukan analisis tentang sikap gitu ya, yang kemudian alat instrumennya berupa kuesioner dan sebagainya gitu ya. Jadi data-data empiris statistik itu kan tradisi ilmu psikologi yang lekat gitu ya, dan itu kemudian diterapkan di dalam pariwisata gitu ya. Jadi misalkan nanti banyak sekali bahasan-bahasan mengenai kepuasan wisatawan, service quality. Nah, itu banyak sekali yang menggunakan skala-skala pengukuran. Tetapi sebenarnya juga tidak menutup kemungkinan ada pendekatan yang lebih induktif gitu ya, induktif kualitatif gitu ya, yang sifatnya mungkin lebih personal gitu ya. Tidak menggunakan analisis statistik, tetapi lebih kepada pengalaman satu individu dan individu yang lainnya gitu ya, yang berbeda, itu kemudian datanya diambil dari sana. Itulah secara umum seperti itu. Jadi kajian pariwisata dan kajian lain yang menggunakan pendekatan psikologi itu contohnya tentang misalkan analisis market wisatawan, tadi ada yang menyampaikan ya. Jadi bagaimana suatu produk itu ketika mau dipasarkan itu harus tepat nih, dipasarkan ke siapa. Nah, itu ada sumbangsi dari keilmuan psikologi di situ gitu ya, untuk menentukan orang yang tepat dalam produk yang akan dipasarkan. Nah, seperti itu. Kalau di destinasi gitu ya, menentukan juga segmen yang tepat. Destinasi seperti ini itu cocoknya untuk orang seperti apa misalkan gitu, atau sebaliknya ya, misalkan orang dengan kepribadian misalkan introvert atau ekstrovert gitu ya, yang umum lah ya, yang kita tahu itu cocoknya atau dia akan memilih destinasi yang seperti apa gitu ya. Jadi ada tipologi gitu ya dari wisatawan. Kemudian juga membicarakan tentang kepuasan dan juga kebutuhan wisatawan. Oke, sedikit lagi ini pariwisata dari sudut psikologi meliputi yang pertama adalah memahami wisatawan dengan berbagai motivasi, persepsi, sikap, kepribadian, dan sebagainya, tapi juga memahami dari sisi konteks masyarakat dan organisasi penyedia, marketing, organisasi kerja, pengelolaan SDM, penilaian fasilitas pariwisata, dan sebagainya gitu ya. Kemudian penelitian di bidang psikologi pariwisata memiliki pendekatan dengan melakukan analisis pada berbagai level, proses biologi dan fisiologi gitu ya. Mungkin kita membicarakan tentang umur, jenis kelamin bisa jadi mempengaruhi ya pilihan-pilihan seseorang dalam berwisata gitu ya. Kemudian proses kognitif dan mental, perbedaan individu dan perilaku antar individu. Selanjutnya ini definisi wisatawan. Nanti silakan teman-teman baca sendiri gitu ya. Ada banyak sekali definisi wisatawan dan itu semakin berkembang gitu ya. Dan masih menjadi kajian juga gitu ya. Jadi untuk mendefinisikan siapa sih yang disebut wisatawan gitu, itu sampai sekarang pun juga masih sangat berkembang gitu ya.
Ada beberapa ciri yang disampaikan Burkhardt dan Medlik, begitu ya. Kemudian ada 7 karakteristik yang disampaikan Cohen. Cohen ini sosiologi gitu ya, tapi juga membahas psikologi gitu, karena tidak bisa dipisahkan gitu ya. Ada 7 karakteristik wisatawan menurut Cohen, ada temporer, sukarela, round trip gitu ya, dan sebagainya. Nanti biasanya nih kalau teman-teman walaupun mungkin masih lama gitu ya, mengerjakan tugas akhir gitu ya, kalau subjek penelitiannya adalah wisatawan, pasti diminta untuk mendefinisikan wisatawan yang mana gitu ya, yang pakai definisinya siapa gitu, selalu seperti itu. Kemudian yang terakhir ini, oke, silakan teman-teman baca sendiri. Nah, ini. Oke, saya kira sudah semua tentang ruang lingkup psikologi pariwisata. Oke, sebentar. Ya, itu kira-kira nanti saya akan baca lagi tugas teman-teman, tapi intinya dari tugas dari kuis kemarin yang teman-teman tulis tentang ruang lingkup psikologi pariwisata tidak ada yang salah gitu ya, karena itu adalah berdasarkan pemahaman teman-teman sendiri dari sumber atau bacaan gitu ya yang teman-teman baca gitu. Dan hari ini kita itu tadi ya tujuannya menyerupakan persepsi. Silakan sebelum kita masih punya sekitar 10 menit, kalau ada pertanyaan boleh disampaikan terkait apapun tadi ya, mungkin masih ada pertanyaan terkait silabus, dan ini tadi ruang lingkup psikologi pariwisata. Jadi sekarang sudah tahu ya, sudah paham ya kira-kira psikologi pariwisata itu membicarakan tentang apa gitu ya, paling tidak selama 1 semester ke depan kita belajar apa, teman-teman sudah paham. Silakan, ada pertanyaan teman-teman yang belum jelas, boleh loh. Adakah? Tidak ada? Izin masuk, Bu, permisi. Silakan, Haris. Iya, Bu. Kebetulan tadi kan di situ sempat bahas juga tentang pengantar antropologi ya. Nah, kalau bahas tentang antropologi kan pasti kita dilatar belakangi sama budaya-budayanya juga. Kalau di psikologi pariwisata sendiri, itu apakah tetap mempelajari tentang budaya yang ada di dalam antropologi itu sendiri, atau cuma sekilas atau sebatas aja, Bu? Karena kan memang banyak, kalau dari sisi budaya, kan berhubungan juga sama sosialisasi. Nah, itu apakah tetap tetap berkesinambungan juga atau mentok di budayanya aja? Mungkin seperti itu, Bu. Karena kalau masuk ke dalam kan juga masuk di antropologi kayak yang nggak ada bedanya juga sama sosiologi, karena sama-sama belajar interaksi manusia, komunikasi, dan budaya. Nah, kalau di psikologi kan itu seperti apa, Bu? Oke. Terima kasih. Terima kasih, Haris. Iya ya, karena kebetulan antropologi, sosiologi, psikologi subjek kajiannya gitu ya, itu sama gitu ya, manusia, terutama antropologi dan psikologi. Kalau sosiologi mungkin masih membicarakan masyarakat gitu ya, yang lebih luas gitu ya, walaupun tetap masyarakat itu ya kumpulan orang-orang gitu ya. Nah, kalau di dalam antropologi mungkin teman-teman juga pernah mendapat kuliah pengantar ilmu budaya gitu ya. Ada budaya itu wujudnya ada 3 gitu ya. Ada ide atau gagasan gitu ya. Ada perilaku dan juga ada budaya material gitu ya, yang berhubungan dengan artefak, karya seni dan sebagainya gitu ya. Kemudian di dalam kajian antropologi pariwisata, salah satunya yang banyak juga dipakai gitu ya di dalam pariwisata, mungkin teman-teman juga sudah dapat di pengantar ilmu budaya, itu adalah Valen Smith begitu ya. Jadi lebih fokus kepada bagaimana interaksi
host dan guest gitu ya. Jadi melihat apa namanya masyarakat gitu ya, yang hidup di sebuah tempat yang dijadikan destinasi itu menerima tamu itu tidak mudah gitu ya. Ada interaksi yang interaksi aktif keduanya itu memberikan dampak gitu ya, baik secara budaya maupun dampak sosial yang lebih luas gitu. Nah, kalau dampak budayanya itu dilakukan dalam analisis antropologi gitu ya. Tapi kalau dampak sosialnya bisa jadi itu dilakukan dalam analisis apa namanya sosiologi gitu. Kemudian bagaimana dengan psikologinya? Nah, dalam psikologi sendiri karena perspektifnya individu itu juga karena tidak bisa dipisahkan atau dilepaskan juga dengan interaksi antar individunya, maka di dalam psikologi sendiri juga ada apa ya namanya konteks psikologi lintas budaya gitu ya. Jadi apa ya menyadari bahwa manusia gitu ya itu tidak terlepas gitu ya apa yang terjadi dalam dirinya tidak terlepas atau tidak bisa dilepaskan dari pengaruh sosial dan budaya gitu ya. Nilai-nilai yang diyakini di budaya atau di masyarakat tempat dia hidup itu akan mempengaruhi misalkan pengambilan keputusan dia, mempengaruhi pola pikir dia gitu ya, kemudian bisa jadi mempengaruhi perilaku dia. Nah, itu yang makanya dalam psikologi lintas budaya mempelajari itu gitu ya. Kalau dalam konteks aplikasinya bisa sangat banyak sekali gitu ya, termasuk misalkan beberapa penyakit ini agak keluar sedikit ya dari pariwisata, beberapa penyakit atau kondisi mental gitu ya, itu bisa jadi disebabkan karena pengaruh budaya yang kemudian pengobatannya pun bisa jadi juga ditemukan dalam masyarakat itu sendiri gitu ya melalui perspektif budaya gitu. Itu seperti itu. Nah, kalau dalam pariwisata seperti apa? Nah, ada salah satu topik tentang tourist behavior across culture. Salah satunya bukan salah satunya, mungkin salah dua atau salah tiganya mempelajari tentang ternyata perilaku wisatawan dari Indonesia atau perilaku wisatawan dari Jepang atau Eropa itu berbeda-beda gitu ya. Ternyata ada faktor budaya nih yang mempengaruhi perilaku wisatawan. Mungkin teman-teman banyak melihat berita begitu ya. Bagaimana perilaku wisatawan apa ya Cina di Bali itu kan ada juga beberapa waktu yang lalu berita tentang perilaku wisatawan dari India di Bali gitu ya, atau mungkin juga ada beberapa waktu yang lalu di sebuah apa mungkin rumah makan gitu ya, rumah makan atau di bandara gitu di Jepang gitu ya, itu ada kelompok turis Indonesia gitu ya yang difoto meninggalkan piring dan gelas sendok makanan gitu ya. Nah, budayanya di Jepang itu kan semuanya self service. Ketika selesai makan ya kemudian dibuang sendiri gitu kan di tempat sampah. Nah, sedangkan pada waktu itu tertangkap gitu ya dalam gambar turis Indonesia, wisatawan Indonesia pergi ke Jepang makan di suatu tempat makan atau mungkin di airport gitu, kemudian meninggalkan gitu ya, meninggalkan bekas sisa makanannya itu, piringnya dan sebagainya. Nah, itu tidak hanya apa ya bisa dilihat sebagai artinya tidak kemudian kita buru-buru menyimpulkan perilakunya nggak bertanggung jawab gitu, tidak seperti itu, tetapi bahwa ada faktor budaya gitu ya yang mempengaruhi gitu ya perilaku wisatawan tersebut. Nah, itu salah satunya yang akan menjadi bahan kajian dari psikologi pariwisata gitu ya. Jadi ada perbedaan perilaku turis gitu ya across culture, dan ini tentunya berpengaruh juga pada segmentasi atau market pariwisata. Mengapa sih sekarang banyak destinasi-destinasi yang apa namanya menyediakan pariwisata halal gitu ya, tapi bukan pariwisata halal yang artinya konsep pariwisata halal yang di Indonesia itu kan agak berbeda gitu ya konsepnya dengan mungkin pariwisata halal yang dimaksudkan sebagai market gitu ya. Di beberapa destinasi menyediakan misalkan tempat beribadah, menyediakan makanan halal, kemudian menyediakan apa ya tempat berwudu. Nah, karena ternyata di beberapa bandara internasional itu ditemukan
bahwa kalau wisatawannya Muslim itu mereka perlu keran air untuk berwudu. Padahal ternyata tidak semua, misalkan ya, tidak semua bandara atau mungkin destinasi itu punya keran air itu, apalagi mungkin negara-negara yang toiletnya adalah toilet kering gitu ya, nggak perlu gitu ya, nggak ada di kamar mandi itu tidak ada tap gitu ya. Kemudian ditemukan dari beberapa kejadian kok toilet kering tapi basah gitu ya, ada air di mana-mana. Salah satunya mungkin karena itu tadi wisatawan Muslim itu butuh tempat untuk berwudu. Kemudian ada di beberapa bandara gitu ya sudah mengakomodasi gitu ya, ada demand itu gitu ya, karena jumlah wisatawan Muslim itu Muslim Tourist Mobility itu besar gitu ya, itu jadi market yang besar juga. Jadi di beberapa tempat sudah menyediakan ya makanan halal, menyediakan tempat untuk berwudu gitu ya, yang dibedakan dari toilet kering dan sebagainya. Itu di situ. Nah, yang kedua tentang stereotip juga gitu ya, itu hubungannya dengan stereotip. Stereotip itu kalau teman-teman tahu itu kan sangat lekat dengan ilmu psikologi gitu ya. Kita sering melakukan judgement gitu ya. Oh, turis dari Cina itu seperti ini perilakunya, turis dari Jerman itu seperti ini mungkin, turis dari Inggris itu seperti ini. Nah, itu kan sebenarnya stereotip gitu ya. Nah, stereotip itu juga bermanfaat untuk itu tadi menentukan pasar dan juga menentukan layanan yang tepat gitu ya. Oh, kalau turis dari Inggris itu pengennya pelayanan yang seperti apa sih gitu ya. Kalau turis dari Jerman itu dikenal sangat-sangat tepat waktu gitu ya. Jadi dia ketika dalam suatu tour bersama itu ya, tour guide-nya harus paham nih, nggak boleh telat misalkan seperti itu. Itu mungkin beda kalau dengan turis dari Indonesia gitu ya, yang mungkin katanya suka jam karet ketika berkunjung ke tempat lain. Nah, hal seperti itu yang menjadi bahan gitu ya atau topik dari kajian psikologi pariwisata juga. Sampai di sini bagaimana Hariswang? Sudah bisa dipahami, sudah puas atau masih malah menimbulkan pertanyaan baru? Sejauh ini sudah bisa menyimpulkan sendiri sih Bu, karena beberapa konsep yang saya baca juga mungkin bertolak belakang sama yang psikologi yang ada di pariwisata. Tapi dengan Ibu jelaskan tadi, saya lebih bisa lebih paham lah gitu, bisa lebih mendalami lah. Terima kasih Bu. Terima kasih. Memang kalau teman-teman baca memang paling banyak itu kajian psikologi pariwisata itu tentang motivasi gitu ya. Tentang motivasi wisatawan itu memang topik yang paling banyak dibicarakan gitu ya dalam psikologi pariwisata dan tidak habis-habis gitu. Walaupun sulit juga sebenarnya untuk mengetahui benar-benar motivasi dari wisatawan berkunjung ke suatu tempat gitu. Tapi ternyata semakin ke sini gitu ya, karena penelitian di bidang pariwisata juga semakin berkembang pesat gitu ya, dengan sifatnya yang sangat multidisiplin, kemudian bahasan-bahasan tentang bukan bahasan ya, maksudnya beberapa teori konsep dari psikologi itu ternyata banyak juga yang bisa diterapkan di dalam kajian pariwisata gitu ya, termasuk itu tadi ada emosi, ada feeling, menghubungkan antara pariwisata, kegiatan berwisata dengan stres gitu ya, kemudian termasuk bagaimana sih orientasi terhadap memorable experience, itu kan juga konsep-konsep dari psikologi yang kemudian coba diaplikasikan ke pariwisata gitu. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman mulai istilahnya berpikir gitu ya. Mungkin sudah ya bahwa oh ternyata pariwisata itu sangat multidisiplin gitu ya. Pertama mungkin teman-teman menyadari bahwa oh kita ternyata tidak belajar yang vokasional gitu ya, yang skill, yang hotelier dan sebagainya itu saja, tetapi artinya tidak belajar itu gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kesadaran kedua adalah oh ternyata ini sangat-sangat multidisiplin gitu ya, pariwisata itu gitu. Kita bisa melihatnya dari kacamata sosiologi,
kita bisa melihatnya di kacamata antropologi, geografi, ekonomi, bahkan psikologi, mungkin politik juga seperti itu. Intinya seperti itu. Tapi bahwa iya benar Heriswang, jadi kadang ada overlapnya gitu ya antara antropologi gitu ya mungkin dengan psikologi gitu ya. Tapi kembali lagi kalau antropologi dia objek kajiannya adalah budaya gitu ya, tentang budaya gitu ya, apakah interaksi antara host dan guest ini memiliki dampak gitu ya terhadap eksistensi budaya masyarakat lokal gitu kan. Misalkan kalau antropologi, kalau psikologi analisisnya individu, apakah interaksi host dan guest ini memiliki dampak gitu ya terhadap pola pikir misalkan dari seorang individu, apakah interaksi host dan guest ini memiliki dampak terhadap perubahan gaya hidup masyarakat. Nah, itu sosiologi. Seperti itu kira-kira apa namanya memberikan garis-garisnya gitu ya. Begitu Heriswang dan teman-teman mungkin ya, karena saya juga masih sering bingung gitu ya, apalagi kalau ketika membaca tentang metodologi gitu ya, masing-masing keilmuan antropologi, psikologi, mungkin sosiologi dan pariwisata itu punya tradisi keilmuan sendiri-sendiri gitu ya. Kemudian harus mencari garis yang tegasnya di mana itu memang masih kesulitan juga seperti itu. Oke, terima kasih pertanyaannya menarik sekali, membuat saya juga harus berpikir lagi gitu ya, membaca-baca banyak hal lagi begitu. Ada lagi teman-teman? Silakan. Tidak ada. Kita sudah hampir 1,5 jam gitu ya. Apa namanya pertemuan kita. Minggu depan kita akan membahas tentang tipologi ya, tipologi atau karakteristik wisatawan. Nah, ini ada pertemuannya juga nih dari sosiologi dan psikologi gitu ya. Kemudian kalau menurut Peirce ada social psychology. Nah, itu jadi karena banyak sekali kemudian overlapnya kayak Cohen yang mendefinisikan tipologi atau karakteristik wisatawan itu berdasar dia adalah ilmuwan sosiologi sebenarnya. Nah, kayak gitu. Tapi kemudian bekerja sama dengan Peirce yang ilmuwan psikologi mencoba mendefinisikan wisatawan, membuat tipologi dan sebagainya. Begitu teman-teman. Jadi gitu ya, kalau nanti butuh apa literatur apa yang teman-teman tidak bisa cari sendiri, silakan menghubungi saya gitu ya. Sepertinya saya ada gitu. Nanti kalau ternyata saya nggak ada ya saya juga akan bantu mencarikan. Begitu ya teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Minggu depan sepertinya tanggal merah, ya kan? Tanggal berapa itu? Maret tanggal 3 atau tanggal berapa itu tanggal merah gitu ya. Jadi tidak ada pertemuan, kita ketemu minggu depannya lagi. Terima kasih. Mungkin nanti saya akan share apa PPT-nya ya. Kemarin saya masih punya hutang yang hospitalitas, ini juga saya punya apa harus men-share yang psikologi. Nanti saya diingatkan ya di grup ya. Mungkin Iswan atau siapa mengingatkan saya. Oh, Eki silahkan. Masih ada pertanyaan Eki? Bagaimana Eki? Saya mohon maaf Bu, sebelumnya kan saya baru masuk hari ini ya, dan kebetulan saya juga baru mengetahui kalau ada tugas di minggu kemarin. Itu untuk saya bagaimana ya? Oke, Eki dari prodi apa ya? Bahasa dan Sastra Indonesia Bu. Oh, dari Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, begini saja, Eki boleh meminta Iswan gitu ya untuk memasukkan Eki di grup gitu ya. Pertama itu, kedua untuk tugas yang kemarin mungkin Eki bisa nanti menjapri saya ya. Saya berikan, soalnya kalau baru masuk grup berarti kan tidak bisa melihat chat yang sebelumnya gitu ya, sepertinya ya nggak sih teman-teman? Iya Bu, saya kebetulan sudah masuk. Oh sudah masuk, baru bisa masuk, ya. Oh baru masuk, bisa melihat chat-chat yang sebelumnya nggak bisa ya? Tidak bisa Bu. Oh ya sudah, ya udah nanti kalau gitu mungkin sepertinya mungkin tidak hanya Eki ya, ada teman lain tadi ya, mungkin yang dari mana ya, yang dari prodi lain silakan mungkin japri saya aja deh, saya kasih apa namanya silabusnya yang kemarin gitu ya Eki ya. Iya Bu, terima kasih. Oke, sama-sama Mas Eki.
Begitu teman-teman, saya akhiri ya pertemuan kita. Nanti boleh silakan kalau masih ada yang perlu ditanyakan. Kalau nggak bisa di WAG, mungkin yang agak lebih ini bisa japri saya saja. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu 2 minggu lagi. Selamat siang semuanya, sehat selalu. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Bu, terima kasih.